membacakan materi yang pertama, di mana materi kita di sini adalah mengenai Myrtales dan erosit 2. Jadi, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ordo Myrtales. Jadi, ordo Myrtales itu tuh merupakan salah satu ordo tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbunga yang dia tuh termasuk ke dalam kelompok besar Eucotyledon. Nah, lebih tepatnya itu berada di dalam APG 4. Ordo family. Famili yang pertama itu adalah Myrtaceae. Jadi ciri morfologi yang dimiliki oleh ordo Myrtaceae ini adalah memiliki habitat berupa perdu ataupun pohon. Nah, akarnya itu tunggang dan bagian batangnya itu berkayu biasanya. Kulit batangnya mudah terkelupas. Nah, dia itu bisa hidup di tempat yang kering atau berdehidrasi kurang baik. Atau intinya tuh dia tidak terlalu lembab pun habitatnya dia tetap bisa hidup. Nah, ada beberapa genus yang terkenal yang termasuk ke dalam famili Myrtaceae. Yang pertama itu adalah Syzygium atau suku jambu-jambuan. Adapun suku jambu-jambuan ini yang sering kita jumpai dan sepertinya ini tidak segenus tapi ternyata itu segenus. Nah, seperti yang pertama itu adalah daun salam. Bisa kita lihat di atas daun salam atau Syzygium polyanthum. Terus ada juga jambu air, Syzygium aquenum. Terus ada juga cengkeh, Syzygium aromaticum. Terus ada jambu bol dan juga jambu air Semarang. Terus ternyata plot twistnya jambu itu juga segenus sama pohon pucuk merah. Oke, kita lanjut untuk genus selanjutnya yang termasuk ke dalam Myrtaceae itu adalah Eucalyptus, yaitu pohon yang dia tuh tanamannya berbentuk habitusnya pohon, terus dia itu memiliki kulit pohon yang mudah terkelupas dan juga dia mengandung minyak atsiri. Ya, itu ciri khas yang dimiliki Eucalyptus. Nah, sebenarnya spesies ini tidak terlalu terkenal di Indonesia, tetapi menurut saya ini perlu diketahui. Yang pertama itu adalah Eucalyptus. Nama itu adalah Eucalyptus diplucta. Bisa kita tengok di atas. Nah, itu ada Eucalyptus diplucta, terus ada Eucalyptus uropila atau ampupu, terus ada Eucalyptus comaldulensis atau kayu merah. Nah, untuk Eucalyptus ini lanjut untuk genus Melaleuca. Dia ini sebenarnya sama Eucalyptus, tapi ada beberapa ciri khas yang dilihat dari bunganya, karena bunganya ini lebih mirip ke botol ya, pembersih botol kayak gitu. Makanya dia masuknya ke Melaleuca. Dia sama-sama punya kandungan minyak atsiri. Pertama itu adalah Melaleuca altenifolia, bisa kita lihat di atas. Terus yang kedua ada Melaleuca japuti atau galam. Selanjutnya ada Melaleuca quinervia atau kayu putih sikat botol. Nah, inilah pembedanya dari yang tadi, dari Eucalyptus tadi. Kita lanjut untuk spesiesnya ada Melaleuca juga, Melaleuca altenifora, minyak pohon teh, dan Melaleuca linarifolia, Begonia uniflora. Nah, ini ada beberapa genus yang jarang ditemukan di Indonesia. Ada Myrtus dengan spesies Myrtus communis, habis itu ada Leptospermum dengan spesies Leptospermum scoparium, terus ada Feijoa dengan spesies Feijoa selowiana, terus ada Callistemon. Dia bentuk bunganya sama seperti Melaleuca, tapi memiliki warna bunga yang lebih cerah atau berwarna. Nah, ini tidak ditemukan di Indonesia. Contohnya itu adalah yang tadi Callistemon. Oke, kita lanjut untuk famili berikutnya. Kita beralih ke Melastomaceae. Jadi Melastomaceae itu merupakan suku senduduk-sendudukan, ya, tumbuh-tumbuhan. Memiliki perawakan sema ataupun perdu, di mana batangnya itu pada ujungnya itu tuh kayak berair, tapi kalau dia sudah tua dia bakal berkayu kayak gitu. Yang pertama itu adalah melastoma. Nah, jadi melastoma ini merupakan ordo Myrtales, bagian dari Melastomaceae. Ciri khasnya itu berhadapan dengan 3-5 tulang daun, dan juga bunganya itu berwarna ungu, memiliki kelopak bunga, ya, mahkota kelopak bunga itu tuh 5 atau lebih dari itu juga bisa, ada 6 juga. Nah, yang pertama spesiesnya itu adalah Melastoma malabatricum atau senduduk, terus ada Melastoma afin, lanjut Melastoma sanguineum, terus ada Melastoma candidum juga. Nah, kita lanjut untuk Miconia.
Nah, Miconia itu merupakan semak atau pohon kecil. Daunnya berhadapan dan juga bertulang 3 hingga 5 sejajar. Dia memiliki ciri khas. Apa ciri khasnya? Yaitu memiliki daun yang berbulu. Itu sebagai alat adaptasinya, pelindungnya dari predator, kayak gitu. Contohnya itu adalah haradang bulu. Haradang bulu dengan nama latin Miconia crenata. Terus ada Bintinum, Micronia calvascens, dan Miconia rubigonosa. Itu jarang ditemukan di Indonesia. Terus ada Sonerilla muculata, ada Sonerilla atrocianea, ada Sonerillia seribuana. Kita lanjut untuk beberapa genus Melastomacea yang jarang ditemukan di Indonesia. Yang pertama ada Tibucina, ya kan? Tibucina itu dia semak berbunga ungu, dia sama kayak Melastoma malabatricum tapi letaknya dia di Amerika Serikat. Terus ada Medinilla, semak tropis berbunga muda. Terus ada Osbeckia, Clidemia, Blakea, Merinia, dan Resia. Oke, kita lanjut untuk ke spesiesnya. Ada Tibucina ulufiliana, terus ada Medinilla magnifica, terus ada Osbeckia chinensis, terus ada Clidemia hirta. Jadi haradang bulu itu tuh ada di Indonesia. Tapi salah satu contoh dari Clidemia itu tuh ya haradang bulu tadi. Ya, dia sama penyebutannya, sama namanya. Blakea ada Blakea trinervia, Meriana nobilis, terus ada Resia virginica. Ini Resia virginica ini bunganya hampir mirip sama Melastoma afin. Ya, Melastoma yang tadi, ya. Nah, kita lanjut masuk ke famili Litraceae. Jadi famili Litraceae ini berupa herba ataupun pohon semak juga bisa, ya kan. Daunnya berhadapan dan biasanya itu memiliki bunga majemuk. Ya, dia punya bunga majemuk. Nah, contohnya genusnya yang sering ditemukan di Indonesia itu adalah Langerstromia. Contohnya itu adalah Langerstromia speciosa, Langerstromia floribunda. Lanjut, Lawsonia. Itu adalah semak tropis penghasil pewarna alami. Bisa kita kenal kutek, daun kutek dengan nama latin Lawsonia internis atau daun inai. Nah, kita lanjut ke Punica atau genus dengan delima-delimaan nih. Nah, sebenarnya ada dua Punica ini di Indonesia. Ada Punica granatum, delima biasa, sama Punica protopunica atau delima liar. Tapi yang Punica granatum ini memiliki beberapa varietas yang ditemukan di Indonesia juga, tapi ada di luar negeri juga. Itu adalah Punica granatum rubrum, delima merah, Punica granatum albensis, delima putih, terus ada Punica granatum nigra atau delima ungu, dan Punica granatum nana atau delima kerdil. Kita lanjut ke Amania. Nah, Amania ini herba ramping masuk ke dalam Litraceae yang biasanya itu hidup di rawa-rawa atau di tempat yang lembab. Contohnya itu adalah Amania bacifera bunga atau bunga-bunga rawa. Kita lanjut ke Haemia. Nah, Haemia ini semak kecil, berdaun sempit, bunganya berwarna kuning cerah. Contohnya itu adalah Haemia salicifolia atau bunga sinonaka. Itu bisa kita temukan di kebun biologi. Kemarin saya piket di kebun biologi, saya temukan bunga ini. Haemia namanya, ya. Nah, ini ada beberapa famili yang jarang, famili dari Litraceae, genus dari Litraceae yang jarang ditemukan di Indo. Contohnya itu adalah Amania bacifera, Rotala rotundinfolia, Peria campana. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang famili Chombretaceae. Nah, famili Chombretaceae merupakan kelompok tumbuhan berbunga yang sebagian besar terdiri dari pohon, perdu, dan liana atau tumbuhan memanjat. Nah, famili ini termasuk dalam ordo Myrtales dan mencakup sekitar 20 genera dengan lebih dari 600 spesies yang tersebar luas di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Anggota famili ini banyak ditemukan di hutan-hutan tropis, savana, serta daerah kering. Nah, ciri khas dari tumbuhan ini adalah daunnya sederhana, berhadapan atau berkarang dan tidak memiliki daun penumpu atau stipula. Batangnya berkayu dengan percabangan yang sering teratur, sementara kulit batangnya kadang tebal dan mengandung senyawa tanin. Bunganya biasanya kecil tetapi banyak, tersusun dalam malai atau bulir dan seringkali berwarna putih, krem atau kekuningan. Contoh genus pada famili Chombretaceae yang pertama ada Terminalia. Nah, Terminalia sendiri ciri-cirinya itu terdiri atas kurang lebih 200 spesies pohon dan semak di daerah tropis dan subtropis. Ciri khasnya yaitu daun sederhana tersusun spiral atau berhadapan, bunganya kecil putih kuning, buahnya kering bersayap atau samara. Nah, spesies-spesies pada Terminalia ini yang pertama ada Terminalia catapa atau ketapang, yang kedua ada Terminalia belirica atau jalawe, yang ketiga ada Terminalia cebula atau mojo keling, yang keempat ada Terminalia mantali atau ketapang kencana. Nah, dapat kita lihat pada gambar tersebut, itu yang
Itu yang pertama ada ketapang atau Terminalia catapa, yang kedua ada mojokeling atau Terminalia cebula, yang ketiga ada Terminalia belirica atau jalawe, dan yang keempat ada ketapang kencana, Terminalia mantali. Nah, pada gambar tersebut kita dapat melihat bagaimana sih contoh dari spesies dari genus Terminalia tersebut. Yang kedua itu ada genus Combretum. Nah, kurang lebih 250 spesies berupa semak, pohon kecil hingga liana di daerah tropis atau subtropis. Bunganya kecil berwarna merah atau orange kuning, buah bersayap 4 atau 5, daunnya sederhana dan licin. Nah, contoh dari spesies ini yang pertama ada Combretum indicum atau melati Belanda, ada Combretum paniculatum atau semak api, dan Combretum decandrum atau widani. Seperti yang dapat kita lihat pada contoh slide berikutnya. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat itu yang pertama ada melati Belanda atau Combretum indicum, yang kedua ada semak api atau Combretum paniculatum, dan yang ketiga ada widani, Combretum decandrum. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat spesies-spesies pada genus Combretum. Nah, kemudian ada spesies atau genus yang jarang ditemukan di Indonesia yang termasuk ke dalam famili Combretaceae. Yang pertama ada pohon bakli atau Onogeissus latifolia, yang kedua ada kayu hitam laut atau Bucida bucerus, yang ketiga ada pohon johar laut atau Conocarpus erectus. Kemudian yang keempat ada perepat putih atau Ramuncularia racemosa, yang kelima ada Guiera atau Guiera seneglensis, dan yang terakhir ada Ptelopsis atau Ptelopsis myrtifolia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu tentang famili Ornagaceae. Nah, famili Organaceae ini memiliki beberapa genus, yaitu diantaranya ada genus Ludwigia. Nah, genus Ludwigia ini yaitu tumbuhan herba yang banyak dijumpai pada rawa maupun sawah, karena tumbuhan ini menyukai daerah lembab. Nah, adapun ciri dari tumbuhan ini yaitu batangnya tegak, kemudian dia itu tumbuhannya bisa menjalar dan berwarna hijau hingga kemerahan. Daunnya itu tersusun berseling, kemudian memiliki tepi daun yang rata, berbentuk lonjong hingga elips. Nah, kemudian bunganya itu memiliki 4 kelopak dan 4 mahkota. Nah, biasanya bunganya ini berwarna kuning. Nah, contoh dari spesies dari genus Ludwigia ini, contohnya ada kayu air yaitu Ludwigia octovalvis, ada rumput teki atau Ludwigia hysopifolia, ada semangi air atau Ludwigia ascendens, kemudian ada kayu air kuning Ludwigia peruviana, kayu air rawa Ludwigia decurrens. Nah, selanjutnya ada genus dari Ornagaceae yaitu genus Epilobium. Nah, genus Epilobium ini merupakan herba yang sebagian besarnya beriklim sedang. Nah, ciri khas dari tumbuhan Epilobium ini adalah terletak pada batangnya yang tegak dan seringkali bercabang. Nah, dengan daunnya itu berbentuk lonjong dan lancet, tersusun berseling, kemudian memiliki tepi daun yang bergerigi, halus, bunganya itu biasanya merah muda, ungu muda, atau putih dengan 4 helai mahkota yang simetris dan mencolok. Nah, buahnya itu biasanya berbentuk kapsul, kemudian panjang dan ramping. Yang bunganya itu kalau matang dia akan pecah dan melepaskan biji-biji pada buah yang berbentuk kapsul tadi. Nah, contoh dari genus Epilobium ini yaitu ada Epilobium brunsens atau willwort coklat, Epilobium ciliatum atau willwort brumbai, dan ada Epilobium pariforum atau willwort bunga kecil. Nah, selanjutnya ada genus dari Ornagaceae ini yang tumbuhannya ini jarang ditemukan di Indonesia. Terdapat beberapa genus, ada genus Clarkia. Nah, genus dari Clarkia ini contoh spesiesnya ada bunga satin atau Clarkia amoena. Nah, tumbuhan ini tumbuhan herba yang berasal dari Amerika Utara. Nah, bunganya ini berwarna merah muda, ungu atau putih dengan 4 kelopak lebar. Nah, bunganya ini dibudidayakan oleh masyarakat di sana sebagai tanaman hias. Kemudian ada genus Gaura. Nah, contoh spesiesnya itu ada Gaura putih atau Gaura lindenmeri. Nah, Gaura ini merupakan herba tahunan yang memiliki bunga kecil-kecil putih-putih muda yang hanya mekar beberapa jam. Kemudian ada genus Circaya. Nah, salah satu spesies dari genus Circaya ini ada penyihir Kanada atau Circaya canadensis. Nah, contoh karakteristik dari bunga ini yaitu bunganya itu kecil, merah muda pucat, kemudian buahnya itu berbentuk kapsul kecil. Kemudian ada genus Camisonia. Salah satu spesies dari genus ini yaitu Mojave suncup atau Camisonia campestris. Nah,
bunga ini merupakan tanaman herba dari Amerika Utara bagian barat yang memiliki karakteristik bunganya berwarna kuning dan memiliki 4 kelopak. Dia itu biasanya tumbuh di habitat yang kering. Kemudian ada genus Hauya. Nah, salah satu spesiesnya adalah Hauya haideana. Dia itu berbentuk perdu kecil batangnya. Dari tumbuhan ini berasal dari Amerika Tengah yang memiliki ciri bunganya itu berwarna merah ataupun putih dan kemudian warna bunganya ini biasanya digunakannya untuk menarik penyerbuk seperti lebah dan burung. Kemudian ada genus Lopezia. Nah, salah satu genus dari spesies dari genus Lopezia ini adalah Lopezia racemosa. Nah, dia ini berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Bunganya itu asimetris merah muda ungu dan memiliki 1 kelopak lebih besar dari bunga lainnya. Selanjutnya masuk ke dalam Eurosidua. Nah, kelompok Eurosidua merupakan salah satu subkelas dari Rosid. Nah, yang termasuk dalam kelompok tumbuhan berbunga atau Angiospermae. Nah, anggota Eurosidua ini memiliki ciri khas berupa adanya variasi bentuk morfologi yang luas, terutama pada struktur bunga dan buahnya. Namun, secara molekuler menunjukkan hubungan kekerabatan yang erat. Secara taksonomi, Eurosidua ini mencangkup beberapa ordo penting seperti Brachiales, Malvales, dan Sapindales. Nah, Eurosidua Myrtales. Nah, Myrtales ini ditempatkan dalam kelompok Eurosidua karena memiliki kedekatan evolusioner dan genetik dengan ordo Malvales, Sapindales, dan Brachiales. Nah, ciri-ciri morfologinya itu seperti pada bunga dengan banyak benang sari, kemudian adanya senyawa kimia yang khas yang memperkuat hubungan tersebut. Dengan kata lain, yaitu tes DNA, yang menunjukkan bahwa Myrtales masih satu cabang keluarga besar dengan Malvales dan Sapindales. Nah, salah satu genusnya kan tadi ada Brachiales. Nah, Brachiales ini memiliki famili yaitu Brachiaceae. Nah, Brachiaceae ini merupakan famili sawi-sawian, merupakan kelompok tumbuhan berbunga yang terdiri dari berbagai jenis tanaman herba tahunan maupun 2 tahunan. Nah, ciri-ciri khas utama dari famili sawi-sawian ini terletak pada bunganya yang memiliki 4 helai kelopak dan 4 helai mahkota tersusun menyilang seperti bentuk salib. Nah, daunnya ini tunggal terus berseling dan tidak memiliki daun penumpuk. Nah, famili dari Brachiaceae ini yaitu ada genusnya itu Brachiaceae. Contohnya pada genus ini ada brokoli, Brassica oleracea, ada pakcoy, Brassica rapasubchinensis, ada lobak, Rapanus sativus. Kemudian ada famili Caparaceae. Nah, famili Caparaceae ini terdiri dari 45 genus dan sekitar 800 spesies yang tersebar di wilayah tropika dan subtropika. Nah, sebagian besar di antaranya spesies ini terdapat di daerah beriklim kering. 2/3 dari spesies tersebut termasuk dalam 2 genus utama, yaitu Caparis terdiri dari sekitar 350 spesies dan Clom 200 spesies. Tumbuhan dari famili Caparaceae ini memiliki karakteristik berdaun tunggal atau majemuk yang terus bersaling dan sering disertai dengan daun tunggal atau majemuk. Nah, kemudian bunganya itu umumnya berukuran besar dan mencolok dengan 4 helai kelopak dan 4 helai mahkota bunga, serta banyak benang sari yang menonjol pada sekelilingnya. Contoh spesies dari Caparaceae ini ada Caper, yaitu Caparis spinosa, dan tempelengan atau Carteva religosa. Di sini saya akan menjelaskan tentang ordo Malvales. Ordo Malvales adalah kelompok tumbuhan berbunga dengan ciri khasnya termasuk struktur bunga dengan kelopak yang sering bersatu di pangkalnya dan benang sari yang membentuk tabung, serta memiliki daun berbentuk menjari dengan ujung tangkai, daun yang membengkak, dan kulit kayu yang berserat. Ordo ini juga berisi banyak tanaman penting secara ekonomi, seperti kapas dan kakao. Nah, ordo Malvales ini termasuk ke dalam kelompok Eurosidua atau Rosidua atau Fabius malvits berdasarkan hasil analisis filogenetik molekuler yang didasarkan pada urutan gen DNA, kloroplas, dan nukleus. Nah, berdasarkan sistem klasifikasi APG4 Angiosperm Phylogeny Group 4 2016, ordo Malvales ditempatkan dalam clade Malvits, yaitu salah satu subkelompok dari Eurosidua, karena memiliki kesamaan ciri genetik dan evolusioner dengan kelompok tersebut. Nah, ciri khas Malvales ini yang mendukung kedekatannya dengan Eurosidua itu meliputi adanya senyawa kimia flavonoid jenis tertentu, dinding sel berlendir atau mucilage, serta adanya serat sklerenkim yang berkembang baik pada batang dan bijinya. Selain itu, bunga-bunganya umumnya memiliki struktur actinomorf berkelompok 5 dan benang sari yang banyak dan seringkali bersatu membentuk tabung yang merupakan ciri umum pada kelompok Malvits. Adapun famili dari ordo Malvales yaitu yang pertama Malvaceae. Nah, famili Malvaceae merupakan salah satu famili tumbuhan berbunga yang termasuk dalam ordo Malvales. Famili ini dikenal dengan ciri khas tumbuhannya yang berupa perdu, herba, hingga pohon kecil yang sering memiliki rambut bintang atau trichoma stellata pada permukaan batang, daun, atau bagian lainnya. Adapun contoh dari famili Malvaceae itu yang pertama Gossypium sp atau kapas, yang kedua Ceiba-Petandra atau kapurandu, yang ketiga itu Durio zibetinus atau durian, dan yang keempat itu Theobroma kakao atau kakao. Nah,
Adapun famili yang kedua yaitu Dipterocarpaceae. Famili Dipterocarpaceae ini merupakan famili tumbuhan berkayu yang sebagian besar terdiri atas pohon-pohon besar, penghuni hutan hujan tropis terutama di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Nah, ciri khas famili ini adalah daunnya yang tunggal, bertulang menyirip, tersusun berseling, biasanya memiliki kelenjar minyak atau damat pada jaringan daun dan batang. Adapun contoh dari famili ini yang pertama Shorea sp atau meranti, yang kedua itu Dipterocarpus sp atau keruing, dan yang ketiga itu Horea sp atau meranti. Nah, adapun ordo yang kedua yaitu Ordo Sapindales adalah kelompok tumbuhan berbunga yang terdiri atas berbagai jenis pohon, semak, dan liana. Tumbuhan dalam ordo ini memiliki daun majemuk, berhadapan atau berseling, dan sering mengandung getah atau minyak atsiri. Bunga-bunganya biasanya berukuran kecil, beraturan, dan memiliki bagian bunga berjumlah 4 atau 5. Buah yang dapat dihasilkan dapat berupa buah kota atau batu, atau beri tergantung pada jenis tumbuhannya. Ordo Sapindales diklasifikasikan ke dalam kelompok Eurosid 2 atau Malphids karena menunjukkan hubungan evolusi dekat dengan Ordo Malvales dan Brachiales berdasarkan analisis molekuler dan morfologi. Adapun famili dari ordo ini yaitu yang pertama famili Rutaceae. Famili Rutaceae merupakan famili tumbuhan berbunga yang sebagian besar terdiri atas pohon kecil, perdu atau semak yang sering mengandung minyak atsiri, sehingga banyak anggotanya beraroma khas bila daunnya diremas. Contoh dari famili ini yang pertama itu Citrus histrik atau jeruk purut, dan yang kedua itu Murraya paniculata atau kemuning. Famili yang kedua itu ada famili Meliaceae. Famili Meliaceae merupakan famili tumbuhan berbunga yang sebagian besar terdiri atas pohon atau perdu berkayu dengan sebaran luas di daerah tropis dan subtropis. Anggota famili ini dikenal karena menghasilkan kayu berkualitas tinggi dan minyak beraroma khas. Adapun contoh dari famili ini yang pertama Swietenia mahogani atau mahoni dan Azadirachta indica atau nimba. Selanjutnya ada famili Sapindaceae. Famili Sapindaceae merupakan famili tumbuhan berbunga yang terdiri atas pohon, perdu atau liana yang banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis yang termasuk Indonesia. Ciri khasnya adalah adanya cakram nektar di dasar bunga yang menarik serangga penyerbuk. Buahnya itu bervariasi, dapat berupa kapsul, beri, atau buah bersayap. Buahnya itu memiliki daging yang manis yang dapat dimakan. Contohnya itu ada Nephelium lapaceum atau rambutan, Dichichinesis atau leci, Dimocarpus longan atau kelengkeng. Terakhir ada famili Anacardiaceae. Famili Anacardiaceae merupakan famili tumbuhan berbunga yang umumnya berupa pohon, perdu atau liana yang menghasilkan getah berwarna putih hingga kekuningan. Seringkali bersifat lengket atau beracun. Buahnya umumnya berupa buah batu atau drupe yang berdaging dengan biji tunggal di dalamnya. Famili ini memiliki banyak anggota yang bernilai ekonomi penting, baik sebagai tanaman buah maupun penghasil kayu dan resin. Adapun contoh dari famili ini yang pertama Mangifera indica atau mangga, dan yang kedua Anacardium occidentale atau jambu mete.